Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini aku masak mie goreng yang enak dengan bumbu yang simple, cuman diiris-iris aja, tetapi rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur, aku memakai merek ini ya teman-teman. Kemudian minyak ini direbus di air mendidih sampai matang. Sekitar 3 menit direbus, ini mie-nya sudah matang, kemudian bisa diangkat dan tiriskan. Tips supaya mie-nya tidak lengket dan tidak lembek, teman-teman bisa siram mie-nya ini di air yang mengalir sampai dingin ya. Nanti insya Allah mie-nya tidak akan lembek dan tidak akan lengket. Kemudian ini kita bisa sisihkan dulu. Untuk bumbunya aku menggunakan 4 siung bawang putih, kemudian dicincang kasar seperti ini. 6 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis. 2 buah cabai rawit merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Dan 3 buah cabai merah keriting, lalu diiris serong. Untuk jumlah cabainya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk proteinnya aku menggunakan 2 buah sosis ayam, kemudian diiris serong seperti ini. Lalu ada 5 buah bakso ayam, kemudian dipotong-potong seperti ini. Untuk isian toppingnya bisa disesuaikan dengan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Untuk sayurannya aku menggunakan 1 batang daun bawang, lalu dipotong-potong. Sawi hijau aku menggunakan sekitar 15 lembar. Nah, untuk sayurannya juga bebas ya, bisa pakai daun kol ataupun pakcoy. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan juga harum. Gunakan api sedang kecil aja supaya tidak cepat gosong. Lalu masukkan cabai-cabiannya. Lanjut ditumis sampai semua bahan ini kecoklatan dan matang ya. Nah, seperti ini cukup, kemudian masukkan bakso dan sosis ayamnya. Ini kita masak sesaat sampai sosis dan baksonya berkulit seperti ini. Kemudian sisihkan di pinggir wajan karena aku mau tambahkan 1 butir telur ayam. Ditunggu dulu sampai telurnya ini ngeset, baru kita campurkan ke dalam bahan lainnya ya. Lanjut dimasak sampai semua bahan ini matang dan harum ya teman-teman. Setelah itu baru masukkan mie telurnya. Ini kita aduk sebentar supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap ikan. Kalau ada, kalau tidak ada bisa di skip ya teman-teman. Tambahkan kaldu ayam, garam, dan gula pasir secukupnya. Untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, setelah semua bumbu tercampur rata, ini kita bisa besarkan api kompornya supaya nanti ada aroma smoky-nya yang bikin tambah enak. Sesaat sebelum matang, teman-teman bisa masukkan sayur-sayurannya. Ini kita masak sebentar aja sampai layu dan jangan lupa koreksi rasa. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Nah, hari ini aku masak sambal terong udang rebon. Terongnya yang lembut dipadukan dengan sambal rebon yang wangi, pedas, gurih. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan terong yang sudah dicuci bersih. Ini aku memakai terong hijau, beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian dipotong menyerong melintang seperti ini. Atau bisa dipotong bulat, kotak-kotak, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Pilih terong yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya ada manis-manisnya seperti yang masak. Hehe. Kemudian kita goreng terongnya di minyak yang panas dengan api yang besar sampai matang dan kecoklatan. Jangan sering-sering diaduk ya teman-teman, supaya nanti terongnya tidak ngecepok atau berminyak ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang seperti ini, teman-teman bisa angkat terongnya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita iris-iris kasar aja seperti ini.
Lalu ada bawang merah, ini kecil-kecil aku hitung 8 siung ya. Lalu diiris kasar seperti ini. 12 buah cabai rawit merah. Ini kita potong bagi 2 seperti ini. 12 buah cabai merah keriting. Kemudian kita potong kasar aja seperti ini ya. Untuk jumlah cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman suka yang rasanya pedas, cetar membahana, cabai-cabaiannya bisa ditambah ya. Kemudian ada 1 buah tomat merah, lalu dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau semua sudah selesai, teman-teman bisa goreng semua bahan ini di minyak yang panas. Nah, ini kita goreng sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih sekitar 2 menit atau sampai semua bahan ini layu ya. Proses menggoreng bumbunya ini jangan di skip ya teman-teman, karena menurutku hasilnya nanti sambalnya tidak bau langu. Nah, ini sudah layu teman-teman, kemudian kita bisa matikan api kompornya dan kita dinginkan dulu. Setelah nanti bumbunya dingin, teman-teman bisa haluskan menggunakan chopper maupun ulekan. Nah, seperti ini hasilnya, bumbunya sudah cukup halus. Kemudian tumis kembali bahan sambalnya ini sampai wangi dan minyaknya naik kembali. Nah, seperti ini cukup, ini minyaknya sudah naik. Lalu teman-teman bisa tambahkan 2 sendok makan udang rebon yang sudah direndam dengan air panas sebelumnya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita masak kembali sampai udang rebonnya wangi dan matang. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah kurang lebih 1-2 menit dimasak, ini udang rebonnya sudah matang dan aromanya sudah wangi sekali. Teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 50 ml. Ini kita masak kembali sampai minyaknya naik ya. Nah, seperti ini cukup, ini minyaknya sudah naik. Lalu masukkan terong yang sudah digoreng. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, supaya terongnya tidak kelembekan. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan juga sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Terongnya lumer di mulut, kemudian sambalnya ada gurih, sedikit manis, dan pedasnya pas. Disajikan dengan nasi hangat, bisa ditambah lauk seperti ayam goreng, tahu tempe goreng, telur goreng. Nikmatnya. Hari ini aku masak ayam pedas manis yang viral di TikTok ala Mas Renal. Dan ternyata setelah aku coba rasanya enak banget. Kuahnya lekoh, gurih, dan wangi. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan daging ayam yang sudah dicuci bersih. Ini aku pakai bagian paha bawah ya, kesukaannya Upin dan Ipin. Beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Kemudian ini paha bawahnya akan aku pensir aja dengan sedikit minyak sampai kecoklatan seperti ini. Teman-teman juga bisa direbus dulu menggunakan air yang mendidih kurang lebih selama 5 menit ya, untuk menghilangkan bau anyirnya. Lanjut, siapkan cobek, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, sedikit jahe, setengah sendok teh ketumbar, dan setengah sendok teh garam. Nah, kemudian semua bahan ini diulek sampai halus kurang lebih seperti ini. Bisa juga di blender ya teman-teman kalau males nguleknya. Kemudian panaskan minyak, kita masukkan bumbu halusnya, tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuas. Untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, kalau sudah matang tanak seperti ini, teman-teman bisa masukkan daging ayam yang sudah dipensir. Kita aduk sebentar, kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis. Ini kita masak sebentar sampai kecapnya harum ya teman-teman. Setelah beberapa saat dimasak sampai kecapnya harum, teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai mendidih.
Kalau sudah mendidih, tambahkan ini sekitar 30 ml santan instan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah mendidih, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula Jawa. Aku juga menambahkan beberapa biji cabai rawit utuh ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih pedas, bisa diulek bareng bumbu halusnya tadi ya. Lanjut dimasak dengan api sedang kecil selama 10 menit sampai kuahnya mengental seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, sesaat sebelum diangkat, aku mau ambil dulu rempah-rempahnya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu saat proses penyajiannya nanti. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya, karena serius ini enak banget. Kita masak tahu menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 600 gram tahu. Ini aku gunakan tahu putih ya teman-teman. Potong tahunya kotak kecil seperti ini. Lakukan semua sampai tahunya habis dipotong. Kemudian goreng tahunya sampai matang dan berkulit ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tahunya kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Ada 15 buah cabai hijau keriting, kita potong serong seperti ini. Dua buah tomat merah, kita potong kotak kecil seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya tomat merah, teman-teman bisa pakai tomat hijau ya teman-teman, itu juga lebih enak. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kita potong-potong, 10 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 1 sendok teh garam, dan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian semua bahan ini kita haluskan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek dan 2 lembar daun salam. Kita tumis sampai bumbu halusnya ini matang dan tanak menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Lalu teman-teman bisa tambahkan 4 sendok makan kecap manis dan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Tumis kembali kurang lebih selama 1 menit sampai kecap manisnya tercampur rata. Kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 500 ml air. Tunggu sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa masukkan tahu gorengnya. Bumbui dengan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan kurang lebih 2 sendok teh gula pasir. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing ya. Agar tahunya lebih tanak, teman-teman bisa ungkep kurang lebih 10 menit. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Kuahnya sudah menyusut separuh. Lalu teman-teman bisa tambahkan cabai hijau keritingnya dan tomat merahnya. Kita masak kembali kurang lebih selama 5 menit sampai tomat dan cabai hijaunya ini matang dan kuahnya nyemek-nyemek. Bagi teman-teman yang tidak suka terlalu pedas, bisa dikurangi takaran cabai rawitnya ya. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Kita masak buncis dan juga telur menjadi menu super nikmat. Pertama-tama siapkan buncis. Ini beratnya ada 150 gram ya teman-teman. Lalu disiangi dan dicuci bersih. Kalau sudah, bisa diiris serong seperti ini ya, atau bisa sesuai selera teman-teman nggih. Kemudian pecahkan 2 butir telur. Beri sejumput garam dan kita kocok lepas.
Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa orak-arik telur dadarnya. Kalau teman-teman mau bisa diorak-arik kecil-kecil ya. Kalau di sini saya orak-ariknya besar-besar seperti ini agar lebih mantap. Jika telurnya sudah matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 1 sendok teh terasi, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kita haluskan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa tumis bumbu halusnya. Kita tumis menggunakan api yang kecil saja supaya nanti bumbunya tidak mudah gosong. Nah, jika bumbunya sudah matang dan tanak seperti ini, teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 100 ml. Bumbui dengan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, untuk penggunaan garam, gula, dan kaldu ayam bubuk bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika sudah larut, teman-teman bisa masukkan buncis dan juga telur orak-ariknya. Kita masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit sampai buncisnya matang dan lembut. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Untuk penggunaan cabenya, teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, karena tingkat kepedasan seseorang itu berbeda-beda. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba resepnya ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.